Perkenalkan, nama aku Rosalina Elvira Sundari dari Universitas Terbuka Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 0531147505. Di video ini aku bakalan jelasin mengenai proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widjoningrat tanggal berdiri pada 29 April 1945 dengan tujuan mempersiapkan dasar negara dan hal-hal penting bagi kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan topik perumusan dasar negara. Tiga tokoh mengusulkan gagasan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo 31 Mei 1945 mengusulkan konsep negara integralistik atau tidak ada pemisahan antara individu dan negara. Ketiga, Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 mengusulkan Pancasila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berbudaya. Tanggal 1 Juni 1945 inilah yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Kedua, pembentukan Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 untuk menyusun rumusan dasar negara yang bisa diterima semua golongan. Anggota Panitia 9 ada Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. A. Maramis, Abi Kusno Cokro Joso, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, dan K.H. Wahid Hasyim. Hasilnya, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 berisi rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Isi rumusan Piagam Jakarta atau Silsilah Pancasila versi awal: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam inilah yang menjadi jembatan antara golongan Islam dan nasionalis. Yang ketiga, sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Topiknya membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk bentuk negara dan wilayah. Kesimpulan sidangnya: bentuk negara, kesatuan, bentuk pemerintahan republik, pembukaan Undang-Undang Dasar menggunakan rumusan Piagam Jakarta sebagai dasar. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Keempat, pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 diketuai oleh Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Muhammad Hatta yang anggotanya 21 orang, kemudian ditambah 6 anggota dari berbagai daerah. Tujuannya apa? Tujuannya menyelesaikan persiapan kemerdekaan termasuk pengesahan dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Sidang PPKI tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945, agenda penting mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengganti sila pertama dari Piagam Jakarta dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi persatuan bangsa terutama bagi daerah non-muslim seperti Indonesia Timur. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNP sebagai lembaga sementara legislatif. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.